Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita mengucapkan alhamdulillah, puji syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita sebagai manusia sejatinya, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa akan menentukan seseorang memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan karena takwa menjadikan seseorang menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku, kata Allah, adalah orang yang bertakwa. Ucapan yang kedua kalinya, salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpahkan buat habibuna, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. 2 pekan yang lalu kita membahas tentang hari kiamat. Hari kiamat sudah kita sampaikan dan kita sudah mengetahui kejadian-kejadian yang begitu dahsyat ketika terjadinya hari kiamat. Sampai-sampai gunung-gunung berterbangan dan manusia bagaikan laron-laron berterbangan. Itu dahsyatnya hari kiamat. Ibu hamil, dia tidak tahu anaknya yang keluar. Begitu dahsyatnya hari kiamat. Terjadinya hari kiamat itu semua ada tanda-tandanya dan kemudian ada penyebabnya. Seperti halnya kita sakit. Kita sakit pasti ada penyebabnya. Contohnya kita salah makan makanan padahal sudah dilarang oleh dokter. Kamu jangan makan ini ya, nanti kamu asam lambung atau nanti kamu akan sakit. Tapi kita langgar, maka terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bagaimana dengan kejadian hari kiamat yang begitu dahsyat? Pasti akan ada namanya tanda-tanda dan penyebabnya.
Di sini kita akan menyampaikan tanda-tanda yang pertama sebelum terjadinya hari kiamat. Yang pertama adalah tanda-tanda yang pertama adalah munculnya Dajjal. Ini munculnya Dajjal. Beberapa pendapat menjelaskan bahwa Dajjal itu akan muncul di arah timur negara Persia yang disebut dengan wilayah Khurasan. Maka dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Dajjal itu keluar dari bumi sebelah timur yang disebut dengan Khurasan. Jadi Dajjal itu akan keluar di Khurasan. Dajjal akan diikuti oleh kaum yang wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Jadi Dajjal ini bukan sendiri, Pak. Akan tetapi dia akan diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Sosok Dajjal baru terlihat jelas saat ia sudah sampai di daerah Irak dan Syam. Dan Dajjal akan keluar menjelajahi bumi bersama kaum Yahudi dan para pengikut sebanyak 70.000 orang. Jadi Dajjal akan keluar memasuki pelosok-pelosok bumi-bumi. Dia akan diikuti oleh 70.000 orang yang mengikuti Dajjal. Dan hanya 2 kota yang tidak dimasuki oleh Dajjal. Bukan karena Dajjal ini tidak mau, Pak, tidak mau memasuk kota itu, akan tetapi dia tidak mempunyai kemampuan untuk memasuki 2 kota tersebut. Dajjal ini tidak mempunyai kemampuan memasuki 2 kota tersebut, karena 2 kota itu sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa 2 kota itu sudah dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Dajjal ini tidak mampu. Padahal Dajjal ini mempunyai kemampuan, dia bisa menghidupkan orang mati, Pak. Dia bisa menumbuh tumbuh-tumbuhan, dia bisa menurunkan hujan. Ini Dajjal. Tapi di balik itu semua ada kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh Dajjal, yaitu tidak bisa memasuki 2 kota karena 2 kota tersebut telah dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu pun negeri yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah, karena tidak ada satupun pintu masuk dari pintu-pintu gerbangnya kecuali ada para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kota Mekah dan Madinah. Jadi seluruh penjuru dunia ini akan dimasuki oleh Dajjal. Berapa hari Dajjal hidup di dunia ini? 40 hari. 1 hari seperti 1 tahun. 2 hari seperti 1 bulan. 3 hari seperti 1 minggu. Berarti dia hidup di dunia ini 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu. Jadi Dajjal akan mengelilingi dunia ini sebanyak 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu. Dia akan mengelilingi dunia ini. Kemunculan Dajjal di akhir zaman telah banyak dikemukakan dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi kepercayaan yang sah bagi umat Islam. Kemunculan Dajjal setidaknya memiliki perbedaan pendapat. Ada ulama mengatakan bahwa kemunculan Dajjal itu sebanyak 2 kali. Ada namanya Dajjal kecil, adanya Dajjal besar. Jadi Dajjal itu keluar 2 kali, Pak. Ada namanya Dajjal kecil, ada namanya Dajjal besar. Dajjal kecil yang dimaksud di sini adalah yaitu Dajjal yang pekerjaannya adalah membohongi dan menyesatkan manusia agar manusia mau berbuat kerusakan.
dan kerusuhan dalam masyarakat. Ini hati-hati Pak. Ini bukan saya yang mengucapkan, akan tetapi para ulama. Dajjal kecil itu yaitu manusia yang mengajak seseorang, menyesatkan umat, mengajarkan sesuatu yang tidak disyariatkan, dan pekerjaannya hanya membicarakan saudara-saudaranya, membohongi saudara-saudaranya. Dan yang lebih sangat kita hindari yaitu orang-orang yang berpakaian Islam, berpakaian jubah, itu yang lebih sangat kita hati-hatikan. Dia menyampaikan kebenaran, akan tetapi kebenaran yang dia sampaikan itu hanya bisa membicarakan saudara-saudara yang lainnya. Bagaimana dengan orang-orang yang awam, yang tidak terlalu paham dengan agama kita? Pasti dia mempercayai ketua-ketua mereka. Maka ini bahaya. Semoga ini tidak terjadi di kalangan kita. Dalam hadis Nabi kita SAW juga menyampaikan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi kita SAW mendengar sesuatu dan beliau mengatakan, sesungguhnya akan ada para pendusta menjelang kiamat. Kemudian Jabir berkata, berhati-hatilah terhadap mereka. Mungkin zamannya sudah sampai pada kita saat sekarang ini. Maka kata Rasulullah, berhati-hatilah terhadap mereka. Berhati-hati Pak. Jangan kita langsung menerima sesuatu yang disampaikan dia, tapi kita cari dulu kebenarannya. Apakah dia benar menyampaikan hal ini atau hanya ingin memprovokasi orang, atau dia ingin mencari popularitas dari manusia. Maka hati-hati dengan orang yang seperti ini. Maka kata Jabir, berhati-hatilah terhadap mereka. Hadis ini menjelaskan perihal pendapat pertama, bahwa ini kemunculan Dajjal kecil, dan ini kita harus waspadai. Kemudian Dajjal besar yang kita akan sampaikan lagi. Pendapat kedua mengatakan Dajjal besar, yaitu adalah Dajjal yang akan muncul nanti ketika hari kiamat akan datang. Namun pengaruhnya untuk menyesatkan manusia sudah ada sejak Nabi kita Muhammad SAW sampai saat ini. Jadi yang orang-orang yang menyesatkan, kata para ulama, itu sudah muncul pada zaman Nabi kita Muhammad SAW. Contohnya siapa? Yaitu Abu Jahal, yang menyesatkan manusia. Sejak zaman Nabi kita Muhammad SAW, kata para ulama ini, sudah muncul perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Dajjal. Seperti yang disebutkan oleh ulama, ini Dajjal kecil. Dia ini ingin memprovokasi aja, ingin menyesatkan umat saja. Makanya kata Rasulullah SAW bahwa akan muncul Dajjal kecil dalam bentuk nyata ketika menjelang hari kiamat. Adapun tanda-tanda kemunculan Dajjal besar, yakni Dajjal yang akan merusak dunia ini. Yang pertama adalah tanda-tanda yang pertama, yaitu munculnya Imam Mahdi. Munculnya Al-Mahdi Al-Muntazar yang akan memimpin umat Islam, menjadi salah satu tanda-tanda kemunculan Dajjal. Jadi Imam Mahdi ini dia akan memimpin umat Islam ini, dan itu akan menjadi tanda-tanda kemunculannya Dajjal, munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ini adalah julukan Pak, namanya Imam pemimpin. Mahdi itu petunjuk, bukan nama orang, tapi ini adalah julukan kepada yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda-tanda kemunculan Dajjal yang kedua adalah keringnya danau Tiberias. Ini yang ada di negara Irak, Persia. Ini kemunculan Dajjal ditandai dengan keringnya danau Tiberias.
Tanda-tanda munculnya Dajjal yang kedua adalah keringnya danau Tiberias, yaitu danau yang terletak di lembah Yordan, Pak. Ternyata lembah Yordan lokasinya tidak jauh dari pertemuan lempeng Arab Saudi dan Afrika, dan ini rawan gempa. Danau Tiberias masuk sebagai tanda akan datangnya Dajjal, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Muslim dan Fatimah bin Qais, yang artinya Dajjal berkata. Ini Dajjal berkata ini ketika ada orang-orang yang tersesat di laut, Pak. Orang-orang yang tersesat di laut ini namanya Tamim Ad-Dari dengan anak buah kapalnya 30. Dia tersesat di lautan, kena gempa, kena badai. Kemudian dia tersesat di sebuah pulau. Nanti kita jelaskan insyaallah. Kemudian Dajjal ini berkata, ceritakan kepadaku mengenai danau Tiberias. Ini dia berkata kepada Tamim Ad-Dari. Kemudian Tamim Ad-Dari mengatakan, engkau mencari berita mengenai apa? Kemudian Dajjal tidak mengatakan apa-apa. Kemudian Dajjal bertanya lagi, apakah ada airnya? Maka kata Imam Ad-Dari, kami menjawab, ya danau itu masih banyak airnya. Kemudian Dajjal berkata, orang itu berkata, air danau itu nanti akan habis ketika sudah muncul, kata Dajjal, ketika saya sudah muncul, maka danau itu akan habis, yakni danau Tiberias. Itu adalah tanda-tanda yang kedua, tanda-tanda munculnya Dajjal, yaitu keringnya danau Tiberias. Kemudian tanda-tanda yang ketiga, yaitu kurma baisan tidak berbuah lagi. Ada namanya kurma baisan. Ini baisan itu nama desa, Pak. Ini adalah tanda-tanda kemunculan Dajjal berikutnya, yaitu Dajjal akan muncul ketika kurma ini sudah tidak berbuah lagi. Tamim Ad-Dari mengatakan bahwasanya kurma Baisan adalah kurma yang tumbuh di kota Baisan, yaitu sebuah kota di Palestina di Al-Ghaur Utara. Kota ini berada di dekat Sungai Jalut yang mengalir di perkebunan Ibnu Amir. Baisan juga merupakan nama tempat di kawasan Khaybar dekat dengan Madinah Al-Munawwarah. Di sana terdapat sumur air yang diberi nama dengan Nu'man oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thalhah bin Ubaidillah kemudian membeli sumur tersebut untuk disedekahkan. Di Baisan ini digambarkan memiliki banyak pohon kurma. Sayangnya suatu saat kurma Baisan ini akan tidak berbuah ketika munculnya Dajjal. Ini tanda yang ketiga, kemunculannya Dajjal. Kemudian yang keempat, tanda-tanda kemunculannya Dajjal. Yang keempat adalah krisisnya ekonomi, Pak. Ini krisisnya ekonomi. Salah satu tanda yang terjadi langsung menjelang kemunculan Dajjal adalah krisisnya ekonomi yang berkepanjangan. Kelaparan melanda seluruh dunia akibat kekurangannya air dan tidak turunnya hujan. Keadaan ini berlangsung selama 3 tahun. Bayangkan, Pak. Sebelum Dajjal muncul, ketika mau muncul maka terjadi paceklik namanya, Pak. Selama 3 tahun. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Asma bin Zaid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Kemudian beliau bersabda, 3 tahun sebelum keluar Dajjal, langit akan menahan sepertiga dari hujannya. Bayangkan, di tahun pertama langit akan menahan sepertiga dari hujannya, dan bumi akan menahan sepertiga dari tumbuh-tumbuhannya. Itu di tahun
tahun pertama. Kemudian tahun kedua, di tahun kedua langit akan menurunkan hujan seperduanya, Pak. Bayangkan itu, Pak. Bagaimana akan terjadi ini? Insya Allah akan terjadi. Di tahun kedua ini langit akan menurunkan seperdua dari hujan itu langit akan menurunkan hujan seperduanya, dan bumi juga akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya seperdua dari bumi tersebut. Dan selanjutnya di tahun ketiga langit tidak akan mengeluarkan hujannya sama sekali, Pak. Jadi pada saat itu kemarau panjang dan bumi juga tidak mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya. Maka kata Rasulullah SAW, maka tidaklah yang memiliki sepatu atau tapak kaki pada hewan kecuali akan binasa. Jadi seluruh di muka bumi ini hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan akan binasa semua, Pak. Karena bayangkan mulai dari tahun pertama langit sepertiganya tidak menurunkan hujannya, begitu pula bumi. Di tahun kedua langit menurunkan seperduanya hujannya, begitu pula bumi. Di tahun ketiga langit tidak menurunkan hujannya dan bumi juga tidak mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya. Bagaimana, Pak? 1 tahun. Kemudian Dajjal berkata kepada seorang laki-laki yang berada di sebuah kampung, bagaimana pendapatmu jika aku bangkitkan untamu dengan susu yang besar dan punuk yang besar? Apakah kamu tahu bahwa aku adalah Rabbmu? Nah, disitulah kemunculan Dajjal. Jadi Dajjal datang ke pelosok, kemudian menjumpai seorang laki-laki dan mengatakan, fulan, apakah kamu mau unta yang mati itu saya hidupkan kembali, dan saya akan penuhi susunya dengan air susunya, dan kemudian punuknya saya akan besarin, kata Dajjal. Tapi kamu mengaku bahwa aku adalah Rabbmu. Ini perkataan Dajjal, Pak. Maka kata orang tersebut, laki-laki itu menjawab, iya silahkan. Maka Dajjal melakukan hal tersebut. Lalu setelah berbuat bentuk seperti untanya dan mengikutinya, kemudian Dajjal berkata kepada orang tadi, bagaimana pendapatmu jika aku membangkitkan bapak dan anakmu? Bayangkan. Kemudian Dajjal ini memang bahasanya bahasa yang menarik perhatian bagi orang-orang yang tidak beriman. Setelah ditawarkan hewannya untuk hidup kembali, Dajjal lagi menarik perhatian yang begitu dahsyat. Bayangkan, orang tua yang mau dihidupkan. Orang tua laki-laki tersebut, bagaimana pendapatmu jika orang tuamu saya hidupkan, anak-anakmu saya hidupkan? Dan apakah kamu tahu, kata Dajjal, bahwa aku adalah Rabbmu? Maka laki-laki itu menjawab, baiklah silahkan. Maka syaitan berubah bentuk seperti keluarganya dan mengikutinya. Bayangkan, yang dibangkitkan itu bukan orang tuanya, akan tetapi syaitan yang dibangkitkan oleh Dajjal. Maka jangan sampai terprovokasi dengan kata-kata yang manis. Bisa saja kata-kata yang manis itu akan menjatuhkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, sedang anggota keluarga sedang menangis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dengan kami menangis. Beliau bertanya, apa yang menyebabkan kalian menangis? Kemudian keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Rasulullah, karena sesuatu yang Tuhan sebutkan tentang Dajjal, demi Allah, sungguh budak keluargaku membuat adonan tepung namun tidak jadi hingga aku hampir mati karena lapar. Bagaimana dengan 3 tahun, Pak? Bagaimana 3 tahun tidak mendapatkan makanan?
Maka Rasulullah SAW menjawab, cukup makanan dan minuman bagi orang-orang yang beriman pada hari itu, yaitu takbir, yaitu bacaan Allahu Akbar. Ini kita sudah diajarkan sama Rasulullah SAW. Yang menjadi makanan bagi orang-orang yang beriman, yaitu mengucapkan kalimat takbir. Kemudian yang kedua membaca tasbih, yaitu membaca subhanallah. Kemudian yang ketiga membaca tahmid, yaitu membaca kalimat alhamdulillah. Kemudian beliau bersabda, janganlah kalian menangis jika Dajjal keluar dan aku bersama kalian, maka aku yang akan melawannya, kata Rasulullah SAW. Jadi seandainya Rasulullah SAW hidup sampai pada zaman sekarang, maka Rasulullah menjanjikan dirinya untuk langsung melawan Dajjal. Coba ada sebuah cerita ketika Rasulullah SAW suruh memilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Rasulullah SAW menjelang mau meninggal dunia, apa kata Rasulullah SAW? Ummati, ummati, umatku, umatku. Kemudian sahabat bertanya, alasta ummati ya Rasulullah, apakah kami bukan umatmu ya Rasulullah? La, kata Rasulullah, kalian bukan umatku, kalian adalah sahabat-sahabatku. Umatku adalah orang yang beriman kepadaku setelah aku meninggal dunia. Kemudian datang malaikat Jibril. Ini malaikat yang mau mencabut nyawa Rasulullah SAW, sungkan, takut mau mencabut nyawa Rasulullah SAW. Kemudian malaikat Jibril datang. Ya Rasulullah, ada pesan dari Allah. Apakah Anda memilih umat atau memilih di sisinya Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian apa kata Rasulullah? Ketika Rasulullah SAW ingin memilih umatnya, jaminannya sangat besar, Pak. Bayangkan. Apa jaminannya? Maka kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, ketika Anda memilih umat Anda, maka jaminannya dari Allah Subhanahu Wa Taala, Anda akan dihidupkan sampai hari kiamat. Jaminannya itu, Pak. Bagi orang-orang mungkin tidak beriman kepada Allah, mungkin mau hidup sampai hari kiamat, tidak mau mati. Ini bagi orang-orang yang cinta dunia, seakan-akan kematian itu tidak ada dan ditakutkan oleh orang-orang yang cinta dunia. Tapi Rasulullah SAW ketika ditawarkan yang luar biasa pertanyaan ini, kata malaikat Jibril, ya Muhammad, apakah Anda mau tawaran dari Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau Anda benar-benar cinta kepada umat Anda, Allah Subhanahu Wa Taala menawarkan, apakah Anda mau hidup sampai hari kiamat? Tawaran pertama. Kemudian tawaran kedua, apabila Anda cinta kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala mengharapkan Anda di sisinya, maka hari ini Anda akan berangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah? Kata Rasulullah SAW, saya memilih di sisinya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wafatlah Rasulullah SAW. Maka selanjutnya, namun jika aku, kata Rasulullah SAW, sudah meninggal dunia, maka Allah Subhanahu Wa Taala adalah pelindung bagi setiap kaum muslimin. Jadi pelindung kita hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang lebih besar dari perlindungan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Segala hajat kita, segala kekurangan kita, segala kebutuhan kita, segala keinginan kita, mari kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya, tanda-tanda kemunculan Dajjal. Yang kelima adalah Al-Quds atau Al-Aqsa, dan Al-Aqsa direbut kembali dari tangan Yahudi. Nah, ini Pak. Sekarang kan di Palestina Masjid Al-Aqsa itu dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Jadi nanti kalau muncul Dajjal, itu Masjid Al-Aqsa sudah kita rebut kembali. Tanda-tanda kemunculan Dajjal selanjutnya yaitu kaum muslimin berhasil merebut kembali Al-Quds dan Al-Aqsa dari tangan Yahudi.
mereka berhasil membebaskan dari cengkeraman kaum Yahudi, dan peristiwa ini terjadi pada masa Imam Mahdi. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sekiranya dunia ini tidak lagi tersisa kecuali hanya sehari, sungguh Allah akan mengutus seorang laki-laki dari ahli baitku, ia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi pernah dipenuhi dengan kejahatan. Jadi ini tanda-tanda kemunculan Dajjal. Maka semoga kita di sini tidak termasuk orang-orang yang pengikut Dajjal, pengikut hawa nafsu. Semoga kita terhindar dari perkara-perkara melenceng dari agama kita. Karena Dajjal ini dia akan muncul, akan merusak dunia ini, kecuali bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Pak, ketika Dajjal tidak diikuti perkataannya, maka dia akan membunuh orang tersebut. Tapi kalau orang-orang yang mengikuti perkataannya, maka diambil sebagai pengikut Dajjal. Banyak keahlian-keahlian yang dimiliki Dajjal, tapi dia makhluk Allah Subhanahu wa taala, lemah, pasti lemah di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, setelah kita menceritakan ciri-ciri Dajjal, menceritakan tanda-tanda kemunculan Dajjal, kemudian kita akan membicarakan tentang ciri-cirinya. Dalam hadis sahih tidak ada disebutkan perihal nama Dajjal yang sebenarnya, nama keluarganya, istrinya, atau bapaknya, atau ibunya, atau kakeknya. Itu tidak ada, Pak. Semua itu hadisnya palsu. Dari hadis ini kita dapat mengambil beberapa ciri yang dimiliki oleh Dajjal, dan kita akan mendapatkan pengetahuan mengenai orang tua Dajjal. Meskipun masih banyak hadis yang menjelaskannya, namun semua hadis yang menceritakan perihal ciri orang tua Dajjal itu tidak memiliki derajat yang sahih. Bayangkan. Berarti ciri-ciri Dajjal disebutkan dia mempunyai orang tua, dia punya kakek, dia punya anak, punya apa, itu semua derajatnya tidak sahih. Berikut adalah beberapa ciri-ciri Dajjal. Kita akan menceritakan ciri-ciri Dajjal. Dajjal yang pertama adalah Dajjal adalah orang Yahudi yang mandul. Jadi Dajjal ini adalah orang Yahudi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepadaku Ubaidillah bin Al-Mustannah. Keduanya berkata telah menceritakan kepadaku banyak hadis-hadis yang membicarakan tentang bahwa Dajjal ini adalah orang Yahudi. Ini adalah ciri-ciri Dajjal. Kemudian yang kedua, ciri-ciri Dajjal yaitu berbadan tinggi dan besar. Maka setelah Rasulullah SAW menyelesaikan sholatnya, beliau duduk di atas mimbar dan beliau tertawa. Beliau bersabda, hendaklah setiap orang tetap berada di tempatnya. Maksudnya Rasulullah SAW memberi kabar kepada sahabat-sahabatnya, kalian berhenti sejenak dulu, ada yang mau saya sampaikan, kata Rasulullah SAW. Setelah itu beliau bertanya, tahukah kalian kenapa aku mengumpulkan kalian? Kemudian mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian beliau bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku mengumpulkan kalian bukanlah untuk suatu kabar gembira atau buruk, tapi aku mengumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari dulunya Nasrani, lalu ia datang
berbisik lalu masuk Islam. Ia menceritakan kepadaku suatu hadis padaku, sama seperti hadis yang pernah aku ceritakan kepada kalian tentang Dajjal. Ia menceritakan kepadaku bahwa Tamim Ad-Dari naik perahu bersama 30 anak kapal itu tersebut. Itu yang kita ceritakan tadi. Kemudian mereka terombang-ambing oleh ombak selama 1 bulan hingga mereka terdampar di sebuah pulau. Lalu hingga matahari tenggelam, lalu mereka duduk istirahat di tempat yang lebih dekat dengan kapal mereka. Setelah itu mereka masuk ke dalam pulau tersebut. Lalu mereka bertemu dengan seekor binatang yang berbulu lebat, sehingga mereka tidak dapat memperkirakan mana bagian belakangnya dan mana bagian depannya. Karena bulunya terlalu tebal dan banyak. Kemudian mereka berkata, celakalah kita. Kita mau lari kemana? Kita menjumpai binatang yang berbulu lebat, tidak ada kepalanya, tidak ada ekornya, sampai enggak ketahuan. Saking besarnya binatang tersebut. Kemudian Tamim Ad-Dari berkata, apa kau ini? Kamu ini apa? Kamu makhluk apa? Kemudian binatang itu menjawab, aku adalah Al-Jasasah. Binatang itu menjawab, aku adalah Al-Jasasah. Kemudian Tamim Ad-Dari bertanya lagi, apakah Al-Jasasah itu? Kemudian binatang itu tidak menjawab, Pak. Apakah Al-Jasasah itu? Jadi di hadis ini tidak ada jawaban binatang tersebut. Kemudian ia berkata, dia melanjutkan pembicaraannya. Jadi binatang itu melanjutkan perkataannya, wahai kaum, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di biara itu. Sesungguhnya ia sangat ingin mendengarkan berita-berita dari kalian. Maksudnya dari Tamim Ad-Dari dan laki-laki itu, dan berkata, ketika hewan itu telah menjelaskan kepada kami tentang laki-laki itu, kami pun ketakutan bahwa ia adalah syaitan. Tamim Ad-Dari berkata, lalu kami segera berangkat sehingga kami memasuki biara tersebut. Di sana terdapat manusia besar yang tidak pernah kami lihat, dalam keadaan terikat, terbelenggu yang sangat kuat. Kedua tangannya terikat, kemudian lehernya dirantai, dan kedua lututnya dan kedua mata kakinya terbelenggu dengan besi. Yaitu Dajjal tadi itu sudah. Kemudian dia bertanya, kapan sungai Tiberias, apakah ada airnya sungai Tiberias itu? Maka Tamim Ad-Dari, sungai Tiberias itu masih banyak airnya. Kemudian Dajjal mengatakan, suatu saat sungai itu akan kering. Ini adalah ciri-ciri Dajjal. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga, Dajjal mempunyai kepala besar dan berbadan lapang. Pada malam Lailatul Qadar diperintahkan kepadaku, kata Rasulullah SAW, kemudian aku lalu dan aku memilih Al-Masih yang ini ketika munculnya Dajjal, Pak, ada Al-Masih yang menyesatkan, ada Al-Masih yang tidak menyesatkan, yaitu yang dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Imam Mahdi. Jadi ciri-ciri Dajjal itu, Dajjal mempunyai kepala besar dan berbadan lapang. Jadi badannya lapang, kemudian kepalanya besar. Kemudian ciri-ciri yang keempat, Dajjal itu berkulit bersih dan berwajah kemerah-merahan. Sebagaimana juga dijelaskan bahwa Dajjal itu mempunyai mata satu dan berambut keriting. Dan di antara dahinya ada tertulis kafaro. Itu Dajjal, Pak.
Ini tanda-tanda kemunculannya, tanda ciri-ciri Dajjal. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari fitnah-fitnah Dajjal, terutama Dajjal kecil ini yang merajalela. Kalau Dajjal besar kan kita tidak tahu apakah kita hidup sampai menjumpai Dajjal besar atau tidak. Kita Allahu a'lam bishawab. Kalau Dajjal kecil ini kita harus berhati-hati, yang mengajak manusia kepada kesesatan umat atau membohongi umat dengan perkataan-perkataan yang manis. Ini yang harus kita hati-hati kepada mereka. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan dicatat sebagai pahala di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.